Berita malam ini kita akan bahas soal kasus kekerasan yang bikin emosi dan darah tinggi. Kasus kekerasan yang dialami oleh seorang ibu lanjut usia cuma gara-gara dia coba bicara. Bayangin orang mau bicara ujung-ujungnya malah dianiaya. Ada juga orang yang bersuara malah mau dimasukin penjara. Siklus macam apa ini? Emang bener kata orang, zaman sekarang zaman edan. Dikit-dikit orang gampang naik pitam. Tersinggung sedikit tinju melayang. Dikritik sedikit langsung buat laporan. Dan itulah yang dialami Saudah, nenek berusia 68 tahun di Pasaman, Sumatera Barat. Yang harus babak belur dihajar para penambang ilegal yang melakukan aktivitas di atas lahan miliknya. Ini kan orang ibarat dikasih hati, minta lagi. Nggak tahu diri nih. Peristiwa bermula pada Kamis 1 Januari sekitar pukul 20. Saat itu nenek Saudah mendapat informasi kalau lahan miliknya di Jorong Lubuak Aro dimasuki penambang emas ilegal. Mengetahui adanya aktivitas penambangan ilegal tersebut, nenek Saudah kemudian memutuskan untuk mendatangi lokasi. Bukan untuk melarang, apalagi minta bagian. Tapi untuk meminta agar aktivitas penambangan dihentikan sementara. Dan hanya dilakukan di siang hari. Tapi belum juga sempat bicara, nenek Saudah malah dianiaya oleh orang-orang yang ada di lokasi. Nenek Saudah dilempari batu. Nenek Saudah juga bahkan dipukuli sampai pingsan. Beraninya mukulin nenek-nenek. Keroyokan lagi. Kalau berani pukulin tuh Conor McGregor. UFC. Setelah korban pingsan, para pelaku disebut menyeret tubuh nenek Saudah dan membuangnya ke area semak-semak di sekitar lokasi penambangan. Korban kemudian ditinggalkan dalam kondisi tidak sadarkan diri. Bayangin pemilik lahan datang bukannya minta izin malah digebukin. Ngeliat ini demit aja sampai bilang amit-amit. Demit aja sampai insecure dia. Nenek Saudah berada di lokasi tersebut selama beberapa jam tanpa mendapatkan pertolongan. Sekitar pukul 1 dini hari korban mulai sadar. Dalam kondisi fisik yang lemah dan penuh luka, korban berusaha kembali ke rumah. Warga yang menemukan korban kemudian segera memberikan pertolongan dan melaporkan kejadian tersebut. Kondisi korban saat ditemukan menunjukkan adanya tanda-tanda kekerasan fisik, diantaranya luka lebam di wajah dan tubuh serta bekas pukulan. Korban kemudian dibawa ke RSUD Tuanku Imam Bonjol untuk mendapatkan perawatan medis. Hingga saat ini nenek Saudah masih menjalani perawatan intensif akibat luka-luka yang dialaminya. Selain luka fisik, pihak keluarga menyebut korban juga mengalami trauma psikologis. Korban disebut masih merasa takut dan cemas setelah kejadian tersebut. Kondisi ini menjadi perhatian karena usia korban yang sudah lanjut. Ya iyalah, nenek-nenek dipukulin pasti trauma. Penonton yang dipukul kenyataan aja udah megap-megap. Makanya hahe. Keseringan dipukul kenyataan. Kasus ini kemudian ditangani oleh aparat kepolisian. Satreskrim Polres Pasaman melakukan penyelidikan dengan mendatangi tempat kejadian perkara dan memeriksa sejumlah saksi. Pada Senin 6 Januari 2026, kepolisian menetapkan seorang pemuda berinisial IS sebagai terduga pelaku utama dalam kasus ini. Penangkapan dilakukan setelah polisi mengantongi cukup bukti dan keterangan saksi. Dalam perkembangan penyelidikan, polisi mengungkap bahwa terduga pelaku memiliki hubungan kekerabatan dengan korban.
Polisi juga menyebut bahwa berdasarkan penyelidikan sementara, kejadian ini diduga berkaitan dengan konflik lahan dan bukan aktivitas tambang emas ilegal. Apalagi dari hasil olah tempat kejadian perkara, polisi menyatakan tidak menemukan alat berat di lokasi tersebut. Masih kerabat aja tega mukulin. Kalau kerabat kerja yang bertugas dipukulin deadline. Badannya rontok, mentalnya bonyok. Meski demikian, kepolisian menegaskan bahwa peristiwa ini tetap dikategorikan sebagai penganiayaan berat terhadap lansia. Aparat menegaskan bahwa proses hukum akan berjalan tanpa pandang bulu. Bulu apa dulu nih? Kalau bulu kuduk, berarti nggak berdiri. Kuduk. Buat sarapan tuh nasi kuduk. Kalau penonton ngantuk. Kasus ini juga mendapat perhatian dari pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Gubernur Sumatera Barat menyampaikan pernyataan bahwa pemerintah tidak mentolerir segala bentuk kekerasan terhadap warga, apalagi terhadap lansia. Wakil Gubernur Sumatera Barat juga menyampaikan sikap serupa. Ia menegaskan bahwa tindakan kekerasan tidak boleh dijadikan cara untuk menyelesaikan konflik apapun. Menurutnya hukuman tegas perlu diberikan agar memberikan efek jerah. Pemerintah provinsi menyatakan akan mengawal proses hukum agar berjalan secara transparan dan adil. Pemerintah menyerahkan sepenuhnya proses pembuktian dan penanganan kasus kepada aparat penegak hukum. LBH Padang juga ikut angkat bicara. Karena kalau angkat kasus biasanya nggak didengerin. Jangan sampai angkat tangan. Bisa jadi ada setan. Nyerah. LBH Padang menyebut peristiwa ini sebagai pelanggaran hak asasi manusia. Lembaga tersebut menilai lemahnya pengawasan terhadap tambang ilegal turut berkontribusi pada munculnya konflik dan kekerasan. Mereka juga menilai penganiayaan terhadap Nenek Saudah tidak dapat dilepaskan dari persoalan aktivitas tambang emas ilegal di wilayah tersebut. Kasus Nenek Saudah dan dugaan pertambangan ilegal juga menyita perhatian anggota DPR Andre Rosiade. Menurut Andre Rosiade, Arhan dan Zize, beda, iya. Menurut Andre Rosiade, kasus Nenek Saudah adalah puncak gunung es pertambangan ilegal yang terjadi di daerah. Karena kalau puncak pas, jangan pas weekend ke sana. Kecam tengah. Macet banget. Andre pun mendorong kasus Nenek Saudah tidak hanya ditangani soal penganiayaannya, tapi perkara pertambangan ilegal yang marak terjadi di Sumbar. Lah kemana aja bos? Kan udah dari 2019 jadi anggota dewan. Kok baru ngomong sekarang? Bareskrim Polri juga turun langsung untuk mengusut kasus dugaan adanya tambang emas ilegal di Sumatera Barat. Direktur Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri, Brigjen Muhammad Irhamni, menegaskan fokus penindakan diarahkan pada praktek pertambangan ilegal khususnya tambang emas. Kasus yang terjadi pada Nenek Saudah ini menambah daftar panjang konflik yang melibatkan persoalan lahan. Kemarin di Surabaya Nenek Elina diusir terus rumahnya dirobohin. Sekarang Nenek Saudah, lahannya ditambang secara ilegal, orangnya dipukulin secara brutal. Sampai kapan begini terus? Katanya kita negara paling bahagia sedunia. Tapi beritanya lansia disiksa. Di mana letak bahagianya? Bahagia nggak lo dengar berita begini? Kalau lo bahagia, jujur. Menurut keyakinan gua, lo psikopat sih. Pada akhirnya peristiwa yang menimpa Nenek Saudah bukan hanya soal satu kasus kekerasan.
tetapi juga menjadi cerminan persoalan yang lebih luas terkait penyelesaian konflik, penegakan hukum, dan perlindungan terhadap warga negara. Jika tidak ada langkah nyata aparat penegak hukum untuk menuntaskan kasus penganiayaan dan memastikan bahwa praktek pertambangan ilegal benar-benar di bumi hanguskan, maka jangan heran kalau peristiwa serupa rupa-rupa warnanya.